Halo semuanya, pada video kali ini saya akan memberitahu teman-teman cara mengedit menggunakan software Adobe Premiere Pro. Tentu ini merupakan software editing untuk PC atau laptop ya teman-teman. Mungkin ada banyak sekali channel yang memberikan tutorial tentang basic editing menggunakan software ini. Namun menurut saya belajar mengedit di software ini cukup mudah untuk dipahami dan hanya memerlukan waktu yang singkat. Jadi untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung saja membuka softwarenya. Pertama kita buka softwarenya, kemudian tunggu beberapa saat. Lalu kemudian new project, beri nama filenya di sini. Kemudian pilih tempat penyimpanannya di browser. Sebagai contoh saya menyimpannya di sini, tapi karena saya sudah simpan, saya sudah menentukan tempat penyimpanannya, jadi saya cancel saja. Kalau yang belum menyimpannya pilih choose, terus klik OK. Kemudian di sini ada beberapa bagian dan di atas itu ini ada beberapa bagian ya. Terus di atas ada editing, color, effect, audio dan lain sebagainya. Ini sebenarnya hanyalah opsi kalian mau mengedit di mana, terserah kalian ya. Sebagai contoh saya edit di editing, kemudian import filenya kalian bisa importnya melalui sini dengan cara klik kanan, kemudian import, atau bisa juga melalui file, kemudian import, atau bisa juga dengan cara drag and drop, pilih folder kalian, cari file yang kalian ingin edit. Sebagai contoh ini, terus selection semuanya, drag file yang ingin kalian edit, tarik ke bagian sini dan tunggu beberapa saat. Dan setelah itu kalian klik di bagian kiri, itu adalah bagian preview, kemudian cari bagian ininya, terus potong menggunakan ini, cari bagian yang menurut kalian bagus, kemudian potong lagi. Kalau udah dirasa cukup, kalau udah dirasa cukup, tarik videonya ke sini. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu kita cari lagi video yang lain, misalkan yang ini ya. Kemudian kalian seperti tadi, cari bagian yang bagus, kemudian potong lagi, cari lagi bagian yang bagus, potong, cari lagi, potong ujungnya lagi, kemudian tarik lagi atau drag and drop di sini. Perpanjang sedikit. Kalau udah dirasa cukup, perpanjang lagi sedikit. Kemudian potong dengan razor tool kalau misalkan kalian rasa videonya terlalu panjang. Terus selection tool, delete. Kemudian mepetin videonya dengan video yang satunya agar bisa diputar dan rapi. Setelah itu kalian bisa, misalnya saya ingin mengimpor musik backsoundnya, kalian bisa impor dengan cara yang tadi atau drag and drop dengan cara yang tadi ya. Di sini misalkan musik yang ingin saya gunakan adalah musik ini, drag lagi ke sini, tunggu beberapa saat dan saya coba semuanya aja ya biar tidak ribet. Tarik ke sini, kemudian tapi kan musik suara asli dari videonya masih ada. Terus kalau ingin hapus, klik kanan di situ, terus unlink. Terus video dan audionya bakalan kepisah, terus audionya dihapus, begitu juga video satunya, unlink, kemudian hapus audionya, atau bisa juga dengan cara Ctrl Z dulu, link selection, kemudian klik audionya dan bakalan kepisah sendiri. Hapus, kemudian atur audionya seperti ini. Dan cari lagi video yang lain, misalkan ini, saya percepat aja. Kemudian ke efek untuk ini kan tadi videonya agak getar sedikit. Nah, saya ingin videonya supaya lebih stabil lagi, cari yang namanya warp stabilizer. Kemudian kalau udah dapat, tarik drag and drop efeknya ke sini, tunggu beberapa saat hingga efeknya berjalan dengan baik. Kemudian ini udah jadi nih. Jadi videonya lebih stabil seperti ini. Nah, kalau udah stabil, saya rasa videonya agak kepanjangan ya. Saya potong sedikit, rapihin, kemudian kita kembali ke efek untuk lebih lebar.
kita putar sedikit, cari lagi video yang lain, misalnya video yang ini, terus potong lagi, ya misalkan seperti ini ya. Kalau udah dirasa cukup, potong lagi, terus drag videonya ke sini, pisahin dengan link selection, audionya pisahin, kemudian atur, terus nah beri teks. Kalau kalian ingin beri teks menggunakan ini, teks ini. Nah, misalkan ini tulisannya seperti ini, atur teksnya, posisi teksnya ke efek control, kemudian perkecil teksnya, yaitu tunggu, kita ubah dulu jenis fontnya. Misalkan saya menggunakan font yang ini, kemudian kita perkecil dulu fontnya, atur sedikit fontnya, kita perkecil fontnya misalkan 70, kemudian atur letak fontnya, misalnya warnanya saya pilih warna kuning ya. Nah, misalkan seperti itu. Kemudian kalau teman-teman ingin menggunakan stroke, bisa juga kalian bisa juga pilih warna stroke-nya, atau menggunakan shadow, pilih warna shadow-nya misalkan warna hitam, nah, bakalan seperti ini. Terus ya, ini opacity daripada shadow-nya atau stroke-nya, ini angle daripada shadow-nya, tapi saya tidak perlu menggunakan kedua ini, jadi saya hanya menggunakan fill saja, agak kebesaran sedikit ya. Kita atur lagi teksnya di mana. Kemudian kalau udah seperti itu, kita perpanjang teksnya agar teksnya ada di seluruh videonya. Seperti ini kira-kira. Nah, ini kan videonya masih agak gelap. Kita ke color, kemudian kita beri warna sedikit, kita perterang lagi warna cahayanya. Exposure-nya kita naikin sedikit. Kemudian mungkin temperaturnya kita naikin sedikit agar terlihat seperti sore gitu ya. Kita naikin sedikit temperaturnya, kemudian tinnya nggak perlu dah. Kemudian ya kita atur-atur aja sesuai keinginan kalian. Kalau udah dirasa cukup, kita cari lagi video yang lain yang mungkin ingin kalian warnai. Tunggu, highlightnya mungkin enggak, shadownya naikin sedikit. Ya seperti itulah. Kemudian cari lagi video yang lain yang mungkin warnanya masih berantakan, misalkan ini. Exposure-nya naikin sedikit. Terus cari lagi yang lain, ini misalkan ya highlightnya diturunin misalkan ya, supaya agak gelap sedikit cahaya mataharinya. Misalkan nih seperti ini, misalkan warnanya seperti ini. Kalian bisa main ubah yang mana aja, mungkin highlightnya, white-nya, black-nya, ataupun temperatur, tint, dan lain sebagainya, sesuka hati kalian. Kalau warnanya udah dirasa cukup, kita potong musik backsound-nya menggunakan razor tool. Kemudian kalau udah selection tool lagi, kita hapus bagian yang panjang. Kemudian kalau misalkan videonya udah cukup, kita ekspor ke file, export, kemudian pilih media. Lalu pilih format videonya, ya ada banyak pilihan. Di sini saya cukup menggunakan H264. Kemudian beri nama filenya. Kemudian pilih letak filenya. Kemudian klik OK atau ini. Kemudian yang lainnya biarin settingan seperti itu. Kemudian ekspor filenya. Dan kurang lebih hasilnya seperti ini. Sekian video kali ini, jangan lupa subscribe agar video ini bisa berkembang dan banyak memberikan tips-tips dan video-video bermanfaat lainnya. Saya Farid, sampai jumpa pada video-video berikutnya.